Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat masyarakat yang bersama dengan Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang begitu banyak memberikan kita nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat, sehingga kita masih bersama-sama dapat melangkah kita untuk masuk sholat Jumat berjamaah. Salawat sering salam, mari sama-sama kita sampaikan kepada seluruh kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para wali istiqomah yang insyaallah kita ada hingga akhir hayat kita. Seperti biasa, sebelum khotib naik mimbar ada beberapa informasi yang kami sampaikan. Waktu zuhur Jumat ini masuk pukul 12.06 WIB. Yang kedua, khotib dan juga imam insyaallah Ustaz Adam Kevin Al-Fauzan SPD, muadzin saudara Taufik. Yang berikutnya laporan kas masjid pertanggal 15 Januari 2026 sebesar Rp4.881.000. Pemasukan dana Tromol Jumat 16 Januari Rp2.350.000. Infak Kenceleng warga RT 09 Rp695.000. Infak kotak Senin kajian bidang dakwah Rp270.000 dan pengeluaran total sebesar Rp2.275.000, sehingga saldo kas masjid pertanggal 22 Januari 2026 sebesar Rp5.921.000. Kami segera pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah menginfak sebagai alat yang Allah. Ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang sudah memberikan sajian setiap pengajian ibadah sholat maghrib. Yang berikutnya undangan dari Forkomas Sabtu 24 Januari bertempat di Masjid Sabilul Huda, Jalan Taman Malaka Barat, RT 2 09. Penceramah Ustaz Akib Saiman dengan tema ceramah rahasia di balik usia 60 tahun. Sekali lagi, Performa Sabtu 24 Januari bertempat di Masjid Sabilul Huda, Jalan Taman Malaka Barat, RT 2 RW 9. Penceramah Ustaz Akib Saiman dengan tema ceramah rahasia di balik usia 60 tahun. Terakhir kami mengimbau para jamaah yang sudah hadir untuk mengisi saftar terlebih dahulu. Yang membuat komunikasi mohon saya atau dinonaktifkan. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
الذي لا رسول ولا نبي بعده. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama tak lupa kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, yang dengan limpahan nikmatnya serta karunia-Nya sehingga kita dapat kembali berkumpul di masjid yang insyaallah diberkahi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Muhammad SAW yang dengan amanahnya kita dapat mempelajari ilmu agama Islam dengan mudah seperti saat ini. Dan terasa kita sudah berada di awal bulan Syaban. Setelah Syaban ini kita akan masuk ke bulan Ramadan. Lantas apa yang akan kita persiapkan untuk bulan Ramadan nanti? Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para rasul, memerintahkan kepada rasul kita Muhammad SAW untuk meneladani para nabi-nabi terdahulu. Sebagaimana apa yang Allah firmankan, ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk, maka ikutilah petunjuk mereka. Yang mana para nabi-nabi terdahulu memiliki sifat-sifat yang agung. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa khusyuk kepada kami. Dan kita sebagai umat muslimin, sebagai umat Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk meneladani beliau. Kita mempelajari banyak sekali ilmu tentang Nabi kita. Akan tetapi berapa banyak dari kita yang mampu mengambil manfaatnya? Berapa banyak dari kita mampu meniru apa yang beliau contohkan? Bahkan sebagian dari kita hanya menjadikan ilmu-ilmu itu sebagai wawasan belaka. Maka perhatikanlah firman berikut ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Maksud dari ayat berikut ialah sudah ada di diri Rasul itu suri tauladan yang sangat baik, contoh yang terbaik buat diri kita kaum muslimin. Akan tetapi berapa banyak dari umat muslimin dapat mengambil manfaat di dalamnya? Maka dari itu ayat berikutnya berbunyi, liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarallaha katsiran. Yang artinya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan orang-orang yang mengharapkan kedatangan hari kiamat serta yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada bulan Syaban ini terdapat amalan yang senantiasa Rasulullah SAW amalkan, yang senantiasa Rasulullah SAW gaungkan, sebagaimana apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai.
tatkala Usama bin Zaid bin Harithah melihat Rasulullah ketika bulan Syaban dan bertanya, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Syaban." Yang artinya, wahai Rasulullah, aku belum pernah melihatmu berpuasa pada bulan-bulan yang lain seperti puasamu di bulan Syaban. Maksudnya adalah Usama bin Zaid sampai ingin tahu mengapa Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa pada bulan Syaban. Karena sebentar lagi bulan Ramadan dan beliau dapat berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Maka jawabannya ada di kata jawaban Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, "Dzalika syahrun yughfalu 'anhu nas." Bulan itu merupakan bulan yang sebagian manusia lalai padanya. Perlu kita ketahui, Nabi kita Muhammad SAW hidup bersamaan di zaman para salafus saleh, bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Akan tetapi mereka pun tak luput dari kesalahan, sehingga Nabi Muhammad SAW berkata demikian. Syahrun baina Rajabi wa Ramadan. Syahrun, bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang terhimpit antara dua bulan yang baik, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan tersebut merupakan bulan di mana Rasulullah SAW, kata Aisyah Ummul Mukminin, senantiasa berpuasa di dalamnya. Sebagaimana apa yang beliau ceritakan, kana yasumu Sya'ban kullahu, wa fi riwayatin akhar kana yasumu Sya'ban illa qalil. Dahulu beliau SAW senantiasa berpuasa di seluruh bulan Sya'ban. Dan di riwayat yang lain, dahulu beliau berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit saja. Ternyata pada bulan Sya'ban ini, kata Rasulullah, yughfalu anhu yarfa'u fihi al-a'mal. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Pada bulan ini amalan-amalan diangkat ke hadapan Tuhan, Rabb semesta alam. Fa uhibbu ayyurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka, kata Rasulullah SAW, dan aku suka ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku sedang dalam kondisi berpuasa. Dari sini timbullah pertanyaan, mengapa beliau ingin amalannya diangkat dalam kondisi puasa? Karena puasa adalah amalan yang sangat istimewa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu miliknya kecuali puasa. Amalan itu milikku dan akulah yang akan membalasnya. Betapa istimewanya amalan bulan puasa ini. Betapa istimewanya amalan puasa ini. Terlebih lagi apabila kita bisa memperbanyak puasa di bulan Syaban, yang mana hari ini bertepatan dengan tanggal 4 Syaban tahun 1447 Hijriah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin yang meneladani segala amalan-amalan Rasul kita Muhammad SAW agar memaksimalkan amalan kita pada bulan Syaban ini, agar tidak menyia-nyiakan amalan pada bulan Syaban di tahun ini, sehingga bulan Syaban kita tahun ini lebih baik daripada bulan Syaban pada tahun lalu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila
kita sama-sama telah mengetahui bahwasanya bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia, yang tidak kalah mulianya dari bulan Ramadan. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk mempersiapkan diri kita pada bulan Sya'ban ini sebaik mungkin dengan amalan-amalan sunnah yang tentu saja sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dengan memperbanyak puasa, memperbanyak baca Quran, dan memperbanyak sholat-sholat di dalamnya, agar nanti ketika kita masuk pada bulan Ramadan kita dapat siap dalam berpuasa dan bertarawih ketika di bulan Ramadan nanti. Innallaha ya'murukum Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.